Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Tren Gadget bersama saya, Randi tentunya. Ya, di video kali ini, Rexus itu ngirimin saya dua buah mouse yang fokusnya itu untuk produktivitas. Yang pertama itu adalah Rexus Flow QZ20, dan yang kedua ada Rexus Flow QZ30. Nah, di video kali ini kita tuh akan bahas keduanya secara langsung. Let's go! Ya, perbedaan yang paling kerasa dari kedua mouse ini itu adalah di ukurannya ya, dimana kalau QZ30 itu lebih gede daripada QZ20. Dan harganya pun juga beda ya, dimana yang QZ30 yang lebih gede ini memang lebih mahal sedikit daripada QZ20. Ya, mungkin saya akan bahas terlebih dahulu ya dari yang lebih murah, yaitu QZ20. Ya, ini adalah Rexus Flow QZ20 yang secara ukuran sebenarnya dia itu bisa saya kategorikan sebuah mouse yang cukup gede ya, dengan desain ala ergonomic mouse gitu. Untuk penampakan bodinya, di bagian atas selain ada klik kanan dan kiri yang udah silent click, kita tuh dapat sebuah scroll wheel yang support untuk scrolling secara cepat. Oh ya, scroll wheel-nya ini juga bisa diklik kanan kiri ya, fungsinya tuh bisa di custom buat horizontal scroll atau zoom in zoom out. Kemudian di bawahnya ini ada tombol DPI dan di bawahnya lagi ada tombol buat gonta-ganti koneksi antara dongle atau Bluetooth. Kemudian di bagian sebelah kiri ada sebuah scroll lagi yang mana ini tuh bisa di custom ya, mau sebagai horizontal scroll atau zoom scroll juga. Nah, di sebelahnya scroll samping ini ada sebuah tombol yang secara default dia tuh akan membawa kita langsung ke desktop. Jadi semacam shortcut untuk Windows plus D kalau di keyboard gitulah ya. Nah, kemudian di bawahnya ini ada dua tombol yang berfungsi sebagai forward dan backward, misalkan lagi browsing di internet. Lalu di bagian bawah mouse-nya ada sebuah tombol merah kecil untuk mengcustom fungsi scroll di samping atau scroll wheel di atas tadi. Serta ada switch power juga di sini. Oh ya, bagian bawah ini bisa kita buka ya, dimana kita tuh bisa akses dan menyimpan dongle USB biar nggak gampang hilang. Sekarang kita beralih ke Rexus Flow QZ30 yang punya bodi lebih bongsor dari yang sebelumnya. Bisa dilihat di bagian atas ada klik kanan kiri yang juga silent click, kemudian ada scroll wheel dan tombol DPI. Di seri QZ30 ini scroll wheel-nya tuh nggak bisa diklik kanan kiri seperti yang 20 tadi ya. Oh ya, permukaan atas QZ30 ini juga berlapis bahan karet yang bikin gripnya itu makin mantap lagi. Lanjut, di bagian kiri ada horizontal scroll dan di sebelahnya itu ada sebuah tombol untuk gonta-ganti koneksi. Terus di bawahnya juga ada tombol forward dan backward. Nah, yang beda di QZ30 ini, tombol shortcut desktopnya itu ada di bagian samping bawah, di dekat thumb rest-nya ini ya. Terus terakhir di bagian bawah mouse-nya itu ada switch power dan tempat buat nyimpen dongle USB. Oke, setelah kalian tahu perbedaan tampilan dari QZ20 dan QZ30 ini, sekarang saya akan ceritakan gimana feels pakai kedua mouse ini setelah semingguan lah ya saya pakai buat kerja di kantor maupun di rumah. Jadi so far, saya nggak ada masalah sih ya sama kedua mouse ini, itu lancar-lancar aja buat kerjaan atau buat ya casual user aja tuh nggak ada masalah sama sekali. Dan yang pasti juga dia tuh lebih nyaman ya dibandingkan pakai touchpad bawaan kantor, bawaan laptop kantor itu kan lebih susah ya kalau misalkan kita lagi banyak scrolling atau banyak mengolah Excel ya. Kebetulan juga laptop kantor saya tuh agak bapuk ya touchpadnya. Jadi lebih nyaman pakai mouse kayak gini. Fitur yang saya suka di kedua mouse ini adalah scrollnya yang udah bisa scrolling cepet gitu ya, mirip di mouse kerjanya Logitech. Dimana ini tuh berguna banget pas saya lagi scrolling di Excel atau review rule firewall yang emang bejebun banget ya row-nya. Saya juga sebenarnya pertama kali nih punya mouse yang mendukung horizontal scroll, dan ternyata asik juga ya punya yang kayak gini. Ini sih membuka pengalaman baru banget pas saya tuh lagi butuh banyak scrolling ke samping, contohnya pas lagi ngedit video. Tombol klik yang silent juga jadi poin plus karena memang saya tuh kurang suka ya pakai mouse yang berisik pas lagi di ruangan kerja yang hening. Dan dari segi konektivitas yang bisa connect ke 3 devices, saya tuh nggak ada keluhan karena mau pakai dongle ataupun Bluetooth itu sama-sama lancar ya dan cepet banget switching antar device-nya. Nah, tapi saya tuh ada beberapa catatan ya terhadap kedua mouse ini yang bikin kurang nyaman aja sih di pemakaian seminggu ini. Langsung aja ya saya bahas keduanya karena memang kedua mouse ini tuh punya kelebihan dan kekurangan yang mirip. Yang pertama, yang paling kerasa di saya itu adalah kedua mouse ini tuh nggak punya software khusus di komputer. Jadi saya tuh nggak bisa ya custom misalkan di tombol samping itu fungsinya buat apa, atau tombol yang atasnya tuh di custom buat fungsi apa.
itu tuh nggak bisa di kedua mouse ini karena dia nggak punya software bawaan. Ya, buat saya ini agak disayangkan dan sangat disayangkan bahkan ya, karena dengan tombol sebanyak ini harusnya tuh bisa di-custom sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan kita. Dan saya rasa nggak semua fitur atau mappingan button yang disediakan Rexus ini berguna dan juga berfungsi dengan baik ya di case skenario saya. Kayak contohnya nih, tombol dedicated untuk ke desktop di kedua mouse ini. Oke lah, dia bisa bawa kita ke desktop dengan cepat, tapi pas kita tekan sekali lagi tombolnya, seringkali dia tuh nggak balik ngebuka aplikasi yang terakhir kali kita buka. Kayak suka nyangkut aja gitu ke salah satu aplikasi random yang terbuka. Padahal kan kalau kita pakai shortcut Windows plus D di keyboard, itu kan pasti setelah balik ke desktop, kita tekan lagi kan akan balik lagi tuh ke aplikasi yang terakhir kali kita buka. Nah, di mouse ini tuh enggak. Jadi kayak seringkali saya tuh sebel ya, kayak terakhir kali buka browser Chrome, tapi pas ditekan lagi, kenapa malah ke file explorer gitu. Jadi kayak nggak enak aja tuh ya makainya ya. Hal kedua yang saya kurang sreg ya sama kedua mouse ini adalah ternyata kalau kita perhatikan di manual guide-nya kedua mouse ini, itu pas kita lagi pakai Mac OS atau Windows itu dia berbeda ya untuk fungsi di tombol-tombolnya. Semisal di Windows itu tombol yang tadi buat desktop itu ya untuk kita langsung ke desktop secara cepat, tapi kalau di Mac itu beda fungsinya. Jadi kayak harus perhatikan banget ya di manual guide-nya. Dan menurut saya ini agak aneh ya, karena kalau mereka niat ya bikin mouse-nya, harusnya bisa-bisa aja nih pakai cara yang sama gitu ya, mau pakai Windows ataupun Ubuntu kayak atau pakai Mac, harusnya cari aja padanannya gimana supaya fungsinya itu tetap sama di semua platform. Jadi kayak nggak bikin bingung gitu ya, karena kalau dibedain kayak gini, orang-orang kayak saya yang mungkin pegang Windows juga, pegang Mac OS juga, itu akan jadi susah untuk membiasakan diri pas gonta-ganti devices. Ya, tapi kalau kita bisa kesampingkan beberapa kekurangan di atas, saya rasa kedua mouse ini tuh masih bisa banget ya menemani produktivitas kita sehari-hari. Apalagi kalau kita tuh bisa benar-benar pakai ya semua fungsi tombolnya dengan benar. Tapi kalau saya boleh milih nih ya, saya tuh lebih suka QZ20 karena ukurannya lebih pas aja di tangan saya gitu. QZ30 tuh agak kegedean sih di tangan saya dan jadinya kurang sat-set aja gitu buat ngerakin mouse-nya. Ya, walaupun secara grip memang lebih dapat di QZ30 sih ya, karena dia tuh punya permukaan yang rubber dan grippy banget. Tapi so far saya masih tetap pilih si QZ20. Oke, mungkin segitu aja ya cerita saya sama kedua mouse ini. Untuk spek lengkapnya, untuk link pembeliannya, dan untuk harganya, kalian bisa cek aja di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!